Candaan Nuaiman tak pernah menyakiti, seni humor Islami sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, hari ini izinkan aku mengajakmu menyelami sepotong kisah dari masa silam. Sebuah kisah tentang tawa yang tidak pernah menyakiti, tentang kelakar yang justru mempererat ukhuwah, dan tentang seseorang yang dicintai karena humornya yang lembut dan bijak. Inilah kisah tentang Nuaiman bin Amr, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal karena selera humornya yang unik, namun tak pernah menyinggung atau menyakiti siapapun. Mari kita duduk sejenak, bayangkan kita berada di suatu majelis kecil yang hangat, ditemani semilir angin gurun yang menari-nari di antara tenda-tenda kaum muslimin. Di sanalah tawa dan iman berjalan beriringan, dan salah satu tokohnya adalah Nuaiman bin Amr. Awal perkenalan dengan Nuaiman. Nuaiman bukanlah sahabat yang sering disebut dalam medan perang besar, seperti Khalid bin Walid, bukan pula sosok ahli ilmu seperti Abdullah bin Mas'ud, namun ia memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak kalah berharganya. Ia adalah sosok yang dikenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahli guyon. Tetapi guyonnya bukan sembarangan. Sahabatku, kamu pasti tahu bahwa dalam Islam, setiap amal itu ada timbangannya. Bahkan senyuman kepada saudaramu pun bernilai sedekah. Maka bayangkanlah, seseorang yang bisa membuat orang-orang di sekitarnya tertawa dengan ringan hati, namun tanpa menyentuh batas syariat, tanpa menyakiti hati, dan tanpa merendahkan siapapun, bukankah itu sebuah seni yang tinggi nilainya? Candaan pertama, Nuaiman dan pedagang makanan. Suatu ketika, Nuaiman melihat seorang pedagang makanan asing yang menjajakan dagangannya di Madinah. Ia datang kepada pedagang itu dan berkata, "Mari ikut aku. Aku akan memberimu pembeli yang pasti membayar." Sang pedagang pun mengikutinya, dan Nuaiman mengantarnya ke rumah Rasulullah. Setibanya di sana, Nuaiman berseru kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku telah membawakan makanan untuk Anda dari seseorang yang menjajakan dagangannya. Maukah Anda membelinya?" Rasulullah pun mempersilakan makanan itu, namun ketika tiba waktu membayar, Nuaiman justru berkata, "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku tidak punya uang untuk membayar. Maka aku membawanya ke sini, agar Anda yang membayar." Mendengar itu, Rasulullah tertawa. Tidak marah, tidak kesal, tapi justru menikmati kelucuan sahabatnya itu. Dan beliau pun membayar makanan itu dengan senyum. Sahabatku, lihatlah betapa uniknya gaya humor Nuaiman. Ia tidak mempermainkan orang lain dengan niat jahat, melainkan memancing senyuman dari orang yang paling mulia sekalipun, Rasulullah. Ini adalah bentuk humor yang tidak menghina, tidak menjatuhkan, tapi justru menjadi jembatan kasih sayang. Candaan kedua, ketika Nuaiman menjual sahabatnya sendiri, ada kisah lain yang tak kalah lucu. Suatu hari, Nuaiman dan sahabatnya Suwaid bin Harith sedang dalam perjalanan. Ketika singgah di suatu tempat, Nuaiman bertemu dengan sekelompok kafilah dagang dari luar Madinah. Tanpa sepengetahuan Suwaid, ia berkata kepada para pedagang, "Aku punya seorang budak tampan, cerdas dan kuat, tapi dia agak keras kepala. Jika kalian ingin membelinya, aku jual dia dengan harga sekian dirham." Para pedagang pun tertarik. Lalu Nuaiman membawa mereka menemui Suwaid. Ketika mereka mencoba membawanya, Suwaid terkejut dan berkata, "Aku ini orang merdeka, bukan budak." Namun para pedagang justru berkata, "Dia sudah bilang sendiri bahwa dia suka membangkang." Maka Suwaid pun dibeli dan dibawa pergi. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kejadian itu dan tertawa terpingkal-pingkal. Setelah mengetahui bahwa itu hanya candaan Nuaiman, Rasulullah memerintahkan agar Suwaid dikembalikan. Apa yang bisa kita pelajari, sahabatku? Candaan Nuaiman memang kadang kelewat kreatif, tapi Rasulullah tidak pernah menegurnya dengan keras, karena beliau tahu niat Nuaiman bukan menyakiti. Bahkan Rasulullah sendiri turut tertawa karena memahami bahwa kejenakaan itu tumbuh dari hati yang tulus. Seni humor yang Islami, tidak mengolok, tidak menghina. Ada banyak pelajaran dari kisah-kisah ini. Dalam dunia yang makin hari makin bising, di mana candaan seringkali berubah menjadi sarkasme dan penghinaan, Nuaiman adalah contoh bahwa humor bisa tetap hidup, bahkan di tengah ketegasan syariat. Rasulullah tidak pernah melarang humor, tapi mengajarkan adab dalam berhumor. Humor Nuaiman tidak pernah menyentuh ranah pribadi, tidak menyinggung fisik, tidak menyebarkan aib, dan tidak menyakiti hati. Ini adalah seni humor sejati yang layak kita pelajari, terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia konten kreatif.
Sahabatku, bayangkan jika setiap tawa yang kita hadirkan di layar atau di mimbar diikuti oleh hati yang ringan dan tidak terluka. Itulah tawa yang mengalirkan pahala. Itulah tawa yang membawa kita lebih dekat, bukan menjauhkan. Sahabatku, dari kisah Nuaiman kita belajar bahwa tidak semua kelucuan harus mengorbankan orang lain. Dalam Islam, seni humor sejati adalah tawa yang mempersatukan, bukan memecah. Ia menyentuh, bukan menyayat. Ia menghangatkan, bukan membekukan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sosok Nuaiman bin Amr, seorang sahabat yang membawa senyuman ke tengah-tengah umat, yang membuktikan bahwa dakwah bisa berjalan bersamaan dengan tawa. Dan semoga kita pun mampu menjadi pribadi yang menebarkan kebaikan lewat senyum dan kelakar yang tulus. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.